Hai, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, saya akan menyuguhkan Anda cerita menarik untuk menemani waktu santai saat bekerja, saat sendiri, atau sekadar pengantar tidur. Kali ini, kita akan membahas salah satu dari 4 malaikat besar dalam kepercayaan Islam, sosok yang diberi amanah paling menentukan dalam seluruh rangkaian penciptaan, mengawali dan mengakhiri kehidupan alam semesta. Namanya Israfil. Pengantar dan posisi dalam kepercayaan Islam. Dalam struktur kepercayaan Islam, terdapat 4 malaikat yang memegang tanggung jawab paling krusial di antara seluruh makhluk langit: Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil. Israfil menempati posisi yang unik di antara keempatnya. Beliau adalah malaikat yang diberi amanah meniup sangkakala, penanda dimulainya kehancuran total alam semesta, sekaligus dimulainya babak kebangkitan bagi seluruh makhluk. Keunikan posisi Israfil terletak pada cakupan tugasnya yang bersifat menyeluruh dan sekali untuk selamanya. Berbeda dengan Mikail yang menjalankan tugas rutin harian, atau Israil yang menjalankan tugas berulang, setiap kali ada makhluk yang wafat, tugas Israfil hanya akan dijalankan pada 2 momen tunggal sepanjang sejarah eksistensi alam semesta. Namun, dampak dari kedua momen tersebut bersifat total dan tidak dapat dibandingkan dengan peristiwa apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Asal nama dan sumber penyebutan. Berbeda dari Jibril dan Mikail yang namanya disebutkan langsung dalam Al-Quran, nama Israfil tidak muncul secara eksplisit di dalamnya. Keberadaan dan perannya dikenal luas melalui hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan secara rinci sosok malaikat pemegang sangkakala ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua malaikat besar mendapatkan penyebutan nama secara langsung dalam Al-Quran. Sebagian dijelaskan melalui jalur hadits, namun kedudukannya tetap diakui penuh dalam kerangka akidah Islam. Sebagaimana malaikat lainnya, Israfil diciptakan dari cahaya. Kedudukannya sebagai salah satu dari 4 malaikat besar ditentukan bukan dari penyebutan namanya di Al-Quran, melainkan dari bobot dan cakupan tugas yang diembannya. Sebuah tugas yang menyentuh langsung awal dan akhir dari seluruh alam semesta. Meskipun demikian, sejumlah ulama tafsir mengaitkan keberadaan sangkakala dengan istilah Asyur yang disebutkan berulang kali dalam Al-Quran, termasuk dalam konteks penggambaran hari kiamat. Kata ini menjadi rujukan tekstual yang menguatkan keberadaan peristiwa peniupan sangkakala sebagai bagian dari akidah, meskipun identitas pelaku peniupannya sendiri baru dijelaskan secara spesifik melalui hadits-hadits Rasulullah, bukan melalui penyebutan nama langsung dalam ayat. Karakteristik menurut riwayat. Riwayat-riwayat mengenai wujud Israfil secara konsisten menyoroti 2 elemen utama, sangkakala dan sayap. Sangkakala yang beliau bawa digambarkan berukuran sangat besar, melampaui skala yang dapat dibayangkan akal manusia biasa. Adapun soal wujud fisiknya, sejumlah riwayat menyebutkan Israfil memiliki 4 sayap, jumlah yang, jika dibandingkan dengan gambaran malaikat besar lainnya, menegaskan kedudukannya sebagai salah satu malaikat dengan tingkat keagungan tertinggi. Yang lebih ditekankan dalam berbagai penjelasan ulama bukan detail rupa fisiknya, melainkan posisi sangkakala tersebut. Riwayat menyebutkan sangkakala itu senantiasa berada di mulut Israfil, dalam kondisi siap ditiup kapanpun perintah itu datang. Sebuah gambaran kesiagaan yang berlangsung tanpa jeda sejak penciptaannya. Fungsi dan tanggung jawab utama. Tugas utama Israfil dikenal dengan istilah nafkh fi asyur atau peniupan sangkakala, yang menurut penjelasan ulama terjadi dalam 2 tahap dengan konsekuensi yang sangat berbeda. Tahap pertama adalah tiupan kehancuran. Begitu perintah Allah datang, seluruh tatanan alam semesta akan runtuh secara serentak. Struktur langit terbelah, gunung-gunung hancur, dan seluruh makhluk hidup mengalami kematian, termasuk para malaikat, kecuali yang dikehendaki Allah
untuk tetap bertahan. Tahap kedua adalah tiupan kebangkitan yang terjadi setelah jeda waktu yang durasinya hanya diketahui oleh Allah. Pada tahap ini, seluruh makhluk yang telah mati sejak awal penciptaan hingga akhir zaman dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama hidup di dunia. Cakupan tugas ini menjadikan Israfil sebagai satu-satunya malaikat yang tanggung jawabnya menyentuh langsung keseluruhan alam semesta secara sekaligus, bukan sebagian wilayah atau golongan makhluk tertentu saja. Relasi dengan malaikat besar lain. Dalam berbagai penjelasan ulama, Israfil ditempatkan sejajar dengan Jibril, Mikail, dan Israel sebagai bagian dari struktur 4 malaikat besar. Pembagian tugas di antara keempatnya menunjukkan pola yang saling melengkapi. Jibril menangani penyampaian wahyu, Mikail menangani pengelolaan rezeki dan kehidupan material, Israel menangani pencabutan nyawa individu, sementara Israfil menangani awal dan akhir eksistensi alam semesta secara keseluruhan. Struktur ini mencerminkan sebuah sistem yang terintegrasi, di mana setiap elemen fundamental kehidupan, mulai dari petunjuk, keberlangsungan hidup, kematian individu, hingga akhir zaman, dikelola oleh entitas yang berbeda, namun beroperasi dalam satu kerangka kehendak Allah yang sama. Kesiagaan tanpa henti. Salah satu aspek yang paling banyak disoroti dalam riwayat tentang Israfil adalah kondisi kesiagaannya yang tidak pernah terputus. Beberapa riwayat menjelaskan, sejak diciptakan, Israfil senantiasa berada dalam posisi menunduk, dengan sangkakala tetap berada di mulutnya, menunggu perintah yang waktunya tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Kondisi ini menjadi dasar bagi pemahaman teologis bahwa hari kiamat bukanlah sebuah konsep yang jauh dan abstrak, melainkan sesuatu yang secara struktural telah siap sejak awal penciptaan, menunggu satu perintah tunggal yang dapat datang kapan saja. Signifikansi teologis. Kisah Israfil memberikan penekanan khusus pada konsep kepastian dan ketidaktahuan waktu terkait hari akhir, sebuah prinsip yang berulang kali ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran mengenai kiamat. Fungsi Israfil sebagai pelaksana tiupan sangkakala menjadi representasi konkret dari prinsip tersebut. Peristiwa besar ini pasti terjadi, namun waktunya sepenuhnya berada di luar jangkauan pengetahuan makhluk manapun. Dari perspektif ini, keberadaan Israfil bukan sekadar elemen naratif dalam kosmologi Islam, melainkan juga berfungsi sebagai pengingat struktural mengenai kefanaan alam semesta dan pentingnya kesiapan menghadapi konsekuensi akhir dari seluruh kehidupan yang dijalani. Dari kesiagaan yang tidak pernah terputus sejak awal penciptaan hingga tugas yang akan mengakhiri sekaligus membuka babak baru bagi seluruh alam semesta, Israfil merepresentasikan salah satu dimensi paling menentukan dalam struktur kosmologi Islam, sebuah pengingat bahwa setiap yang bernyawa, cepat atau lambat, akan sampai pada titik pertanggungjawaban yang sama. Wallahu a'lam.